Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali oleh kasih dan kebaikan Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh bersyukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati dan kami boleh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-2. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Nah, di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang paras yang menipu. Nah, kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, kita akan melihat dan memperhatikan tentang kelebihan Raja Saul secara fisik. Dan kalau kita lihat bahwa dia memiliki kelebihan yang sangat luar biasa, dikatakan lebih elok dan lebih tinggi perawakannya di antara sebangsanya. Berarti Saul memiliki secara fisik memiliki ciri yang luar biasa yang dapat menjadi perhatian oleh semua orang, dan mudah sekali untuk dikenali dan mudah sekali bisa diketahui bahwa Saul adalah orang yang memiliki kemampuan atau fisik yang lebih daripada yang lain di bangsanya. Nah, ketika kita memperhatikan di sini bahwa ketika kita sedang mencari seorang raja pada zamannya, pada zaman Saul pada waktu itu, tentu saja Saul adalah orang yang masuk kategori. Dan kalau kita memperhatikan di ajang pentas seni atau ajang cari bakat, orang pasti akan memperhatikan semuanya. Kelebihan-kelebihannya itu akan ditonjolkan untuk diperhatikan. Nah, di sini ketika di pasal 9 ini tentang Saul diurapi menjadi raja, Saul menjadi seorang yang secara fisik mempunyai kriteria yang sesuai menjadi seorang raja yang memiliki paras yang luar biasa. Nah, namun kalau kita memperhatikan bahwa sosok Saul ini tentunya menjadi idola, sosok Saul menjadi menarik bagi kita ketika kita melihat secara fisik. Namun kalau kita lihat bahwa secara fisik memang Saul itu mengesankan, mempesona, dan menjadi pusat perhatian. Tetapi kalau kita mempelajari lebih dalam lagi dan kita bisa melihat bahwa apa yang dimiliki oleh Saul secara penampilan, yang memiliki kelebihan yang secara luar biasa, memiliki kemampuan di bangsanya, memiliki kelebihan dari teman-teman bangsanya, seangkatannya, itu adalah hal yang sangat luar biasa yang secara umum Saul dapat diterima secara fisik. Namun pada kenyataannya kita bisa melihat bahwa Saul tidak mampu menutupi beberapa kekurangannya di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Dan kita bisa melihat di sini bahwa ketika Saul menjadi seorang raja, dia memiliki kepribadian yang tidak pas di dalam hatinya. Kalau kita memperhatikan bahwa sebagai raja, Saul berulang kali tidak menaati Allah. Dan kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita bahwa ketika Saul di dalam memimpin sebuah kerajaan, sebuah bangsa yang dia pimpin, Saul tidak menaati Allah. Dari masa pemerintahannya 2 tahun dia menjadi raja, dia sudah mulai tidak taat kepada Allah. Ketika dia mau berperang melawan bangsa Filistin, di mana dia harus menunggu Samuel untuk membakar korban persembahan, dia tidak sabar menanti dan dia melanggar perintahnya Tuhan. Seharusnya nabi yang membakar, tetapi Saul yang mengangkat dirinya dan dia melaksanakan pembakaran korban. Ini adalah satu
tindakan yang nyata di mana Saul tidak memiliki sikap yang benar. Dia memiliki kekurangan di dalam pribadinya, di mana dia tidak menaati Allah, dan ketika dia melakukan sebuah keputusan, di mana keputusannya itu adalah keputusan yang bodoh, keputusan yang tidak sesuai dengan parasnya atau kelebihannya. Saul hanya menuruti apa yang menjadi kata hatinya. Dan kita seringkali juga melakukan hal yang demikian. Kita selalu melakukan hal-hal yang ada di sekitar kita. Ketika kita mengambil keputusan, kita tidak bertanya kepada Tuhan, atau kita sudah bertanya namun kita nggak sabar, lalu kita mengambil keputusan dari sikap hati kita yang terburu-buru. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa keputusan-keputusan yang tidak baik diambil oleh Saul, di mana juga Saul juga kurang percaya diri di dalam memimpin sebuah bangsa. Kalau kita lihat bahwa dia membawa penyakit kecemburuan yang ekstrim. Bayangkan seorang raja yang memiliki takhta dan kekayaan sebagai seorang raja, dia cemburu kepada Daud. Sikap ini adalah sikap yang tidak baik untuk kita lihat, bahwa seorang pemimpin cemburu dengan anak buahnya. Padahal kalau kita lihat bahwa Daud itu pada waktu itu hanya seorang prajurit, lalu dijadikan kepala pasukan 100, kepala pasukan 1000, kan itu aja jabatannya. Yang mengangkat ya dia sebagai seorang raja. Namun dia memiliki kecemburuan yang ekstrim. Kalau kita melihat kecemburuan yang ekstrim itu, yang saya katakan ekstrim itu karena apa? Bagaimana Raja Saul ini berusaha untuk membunuh Daud dengan tombak. Dan ini adalah satu sikap yang membuat Raja Saul yang memiliki sakit hati atau kecemburuan itu sangat mendalam. Dan kita bisa melihat rekayasanya, dia dinikahkan dengan anaknya supaya dia tidak mengambil tahtanya. Itu kan rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh Saul, hanya dengan kata-kata orang yang mengalahkan ribu-ribu dan berlaksa-laksa. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu yang membuat Raja Saul menjadi iri hati. Ini adalah tindakan yang saya katakan tadi bodoh juga. Nah, kalau kita melihat lagi bahwa dia sebagai seorang penguasa, ternyata dia juga seorang penguasa yang kejam. Bagaimana tidak saya katakan kejam, bahwa ketika dia memimpin, dia itu adalah orang yang seharusnya berani menjadi orang pemimpin yang siap berperang, namun dia mengambil sikap yang tidak gentleman. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa dia menjadi seorang penguasa yang kejam. Dia pernah mengutuk di sebuah tempat untuk tidak makan, sedangkan di seberang sana ada anaknya Yonatan yang sedang berperang. Nah, ini adalah satu sikap yang dimana dia hanya mementingkan dirinya, dia tidak memperhatikan prajurit dan anaknya pada waktu itu. Ini adalah sikap yang dimiliki oleh Saul, paras yang menipu. Ketika dia menjadi seorang pemimpin, ternyata tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan. Lalu kalau kita lihat lagi bahwa dia mengambil keputusan yang paling bodoh adalah ketika dia menghadapi ketakutan dan dia bertanya kepada seorang peramal. Bayangkan seorang yang diurapi Tuhan secara luar biasa. Samuel mengurapinya dengan maksimal secara luar biasa, namun Saul mengakhiri dia bertanya dengan seorang peramal, seorang dukun ketika dia menghadapi ketakutan. Dari peristiwa ini kita bisa melihat bahwa seringkali kita terjebak melihat situasi kondisi yang ada itu hanya yang terlihat, hanya lihat dengan parasnya, tetapi kualitas di dalamnya ternyata kita tidak bisa menilai. Karena itu janganlah kita terjebak dengan kualitas seseorang itu dari parasnya ketika kita hanya melihat kelebihan-kelebihan secara fisik. Namun di pagi hari ini kita diingatkan untuk memiliki karakter yang sejatinya harus kita perhatikan. Memang di dalam kebudayaan seringkali kita lihat bahwa kebudayaan-kebudayaan yang sering ditampilkan adalah kemampuan seseorang itu pada nampak yang luar, dan seringkali kita pun juga banyak mengeluarkan uang yang banyak untuk diri kita sendiri. Misalnya kita beli baju, celana, atau yang sesuatu yang kita tampilkan pada diri kita, kita bisa menghabiskan uang kita lebih banyak lagi. Bahkan kita mungkin rela berpuasa untuk mendapatkan sesuatu supaya tampak luar kita semuanya dapat dilihat dan dipuji oleh orang. Tetapi kenyataannya bahwa pakaian-pakaian,
kosmetik ataupun yang kita belikan itu hanya membuat kita terlihat cantik, keren, ganteng hanya pada tampilan luar. Yang harus kita perhatikan adalah kita harus lebih banyak memperhatikan apa yang ada di dalam kita, dalam diri kita, yaitu kita mau membangun apa yang kita bangun di dalam hidup kita, tentang karakter kita, hati kita. Berapa banyak waktu dan uang yang kita pergunakan hanya untuk sibuk untuk mengurusi tampilan. Biarlah di pagi hari ini kita mau menginvestasikan uang kita, waktu kita untuk membangun karakter kita. Dimana kalau kita lihat bahwa pada hari ini kita bisa memperbaiki hidup kita dengan membangun komitmen untuk bisa memperbaiki karakter kita, di mana kita mau menjadi berkat bagi Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita mau membangun karakter kita, kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia khotbah di atas bukit di dalam Matius, di mana Tuhan mengajarkan karakter-karakter Kristuslah yang ingin Tuhan sampaikan di dalam hidup kita. Dan kita mau memiliki itu semua, yang dimana karakter Kristus yang Tuhan ajarkan itu berbeda. Bukan secara tampil, secara luar, tetapi secara hati yang dibangun. Di sini kita bisa melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan hidup di dalam aspek kehidupan kita, di mana kita mungkin harus membangun karakter kita di dalam doa, di dalam hidup kita hari-hari ini, supaya kita memiliki karakter yang kuat, hati yang kuat, dan kita mau minta kepada Tuhan kekuatan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, yang merugikan di dalam hidup kita, supaya kita mau membangun karakter kita, karena karakter pada bagian dalam adalah jauh lebih penting dibandingkan dengan penampilan sisi luar. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita boleh belajar bahwa paras dapat menipu, tetapi karakter tidak dapat tertipu di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan boleh mengajarkan di dalam apa yang kita pelajari dari tokoh seorang yang bernama Saul, adalah tokoh yang tidak baik untuk bisa menjadikan kita belajar segala sesuatu. Jangan kita cepat menilai berdasarkan apa yang tampak dari luar. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan, dan mengingatkan kami untuk senantiasa terus membangun karakter kami dan hati kami sesuai dengan karakter-Mu Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan, memberkati anak-anak Tuhan yang pada pagi hari ini melakukan segala aktivitasnya. Kami menyerahkan setiap usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan jadikan berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Tuhan memberkati dan menolong setiap anak-anak-Mu yang saat ini yang kekurangan. Tuhan memberkati yang mereka yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan sembuhkan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.